Setelah bikin warga Dearborn geram lewat aksi yang dia sebut sebagai crusade, yang pada dasarnya dia gambarkan sebagai perjuangan melawan Islam, pada 18 Agustus, Jake Lang kembali jadi sorotan. Kali ini, pada 23 Agustus, polisi Minneapolis menangkap ekstremis sayap kanan tersebut setelah aksi protes terbarunya dengan cepat berubah menjadi bentrokan. Lang adalah perusuh dalam kerusuhan 6 Januari yang kemudian mendapat pengampunan, dan secara terbuka mengaku sebagai aktivis anti-Muslim. Dia datang ke Minneapolis untuk menggelar demonstrasi yang dia sebut sebagai aksi kebebasan berbicara. Aksi itu sebelumnya dipromosikan secara online dengan retorika rasis. Tapi situasinya dengan cepat memanas. Lang datang bersama sekelompok orang menggunakan 2 kendaraan. Kedua kendaraan itu kemudian dilaporkan melaju naik ke trotoar ke arah massa kontra protes Antifa di luar Minneapolis City Hall. Petugas yang berada di dalam City Hall melihat kejadian tersebut dan langsung bertindak. Karena ternyata, kebebasan berbicara memang dilindungi. Tapi sepertinya mobil kamu nggak otomatis dapat perlindungan amandemen pertama. At approximately 11:50 a.m., far-right extremist and known racist Jake Lang arrived near Minneapolis City Hall. Lang dan 6 orang lainnya datang menggunakan 2 kendaraan. Tak lama kemudian, mereka berhadapan dengan para demonstran tandingan. Lang lalu berdiri di atas sebuah mobil pickup hitam, mengenakan kaos putih dan jaket rompi warna hijau. Both vehicles then drove onto the sidewalk in front of City Hall toward a crowd of people that were gathered there. Many of them could have easily been injured or even killed. Saat polisi mulai bergerak untuk membubarkan kelompok Jake Lang dari trotoar, situasinya tiba-tiba berubah jadi film laga. Spider-Man tiba-tiba meloncat ke atas mobil pick-up hitam itu, lalu menerjang seorang pria yang berdiri di bagian belakang. Tak lama kemudian, polisi menyemprotkan bahan kimia iritan ke arah kerumunan. Aksi protes ini resmi berubah dari kebebasan berbicara menjadi film superhero modal nekat. It was not safe for us to make any sort of arrests on those individuals in that large crowd. Kepala Polisi Interim Minneapolis, Bill Peterson, menjelaskan bahwa salah satu prioritas pertama mereka sebenarnya sederhana. Singkirkan kendaraan-kendaraan itu dari sana. Tujuannya adalah meredakan situasi sebelum keadaan semakin buruk. Karena kadang, cara terbaik untuk menenangkan sebuah aksi protes adalah mengeluarkan mobil dari tengah-tengah keributan. Anytime there is crowds of people gathered, the last thing we want to see is vehicles driving towards them when we don't know their full intention. Dari rekaman Sky 11, terlihat kendaraan milik Lang kabur meninggalkan lokasi. Salah satunya bahkan melaju di trotoar kawasan pusat kota dan nyaris menabrak pejalan kaki. Petugas kemudian dengan cepat menyebarkan ciri-ciri kendaraan tersebut. Kendaraan pertama dihentikan oleh State Patrol di dekat persimpangan 35W dan Washington. Kendaraan kedua dihentikan polisi Bloomington di dekat Lindau dan IKEA. Polisi Minneapolis kemudian menangkap semua orang yang terlibat berdasarkan dugaan kuat melakukan kerusuhan. Kedua kendaraan tersebut disita dan tuduhan tambahan masih bisa menyusul. Jadi, segitu dulu kisah aksi kebebasan berbicara yang katanya damai, ternyata mobil-mobilnya punya rencana lain. You can use hate speech even if we all find it to be abhorrent. However, there are exceptions to that general rule. Incitement of violence, clear threats, harassment, hate crimes, these can all be potential constitutional violations. 3 petugas polisi terluka. Peterson mengatakan salah satu petugas terkena benda keras di kepala. Petugas lainnya mengeluhkan nyeri di bagian pinggul, sementara petugas ketiga mengalami kaki atau pergelangan kakinya terjepit di bawah salah satu dari 2 kendaraan. Selain itu, ada 4 orang lainnya yang ditangkap di luar City Hall. Lalu, kenapa kelompok Jake Lang ditangkap dan hukum apa saja yang kemungkinan mereka langgar? 2 orang ditangkap karena tindakan yang mengganggu ketertiban umum. 1 orang dituduh memicu atau menghasut kerusuhan, dan 1 orang lainnya ditangkap atas dugaan penyerangan. Sejauh ini, belum ada dakwaan resmi yang diajukan terhadap kelompok Lang. Namun polisi mengatakan, tuduhan tambahan masih mungkin menyusul, dan penangkapan berikutnya juga bisa terjadi. Termasuk mungkin Spider-Man.
Dan tentu saja, media sosial langsung ramai membahasnya. Bahkan ada yang memuji aksi Spider-Man tersebut. Salah satu komentar berbunyi, "Kita butuh lebih banyak superhero kalau begini caranya para pemberontak 6 Januari yang sudah mendapat pengampunan. Segera adili dan nyatakan bersalah." Tapi menurut kamu bagaimana? Apakah Spider-Man benar-benar pahlawan yang turun tangan atau justru membuat situasi yang sudah tegang menjadi semakin kacau?